Katanya Kira mau diajak ketemu Mami, tanya Kira dengan tatapan heran karena melihat gedung rumah sakit yang menjadi tempat parkir mobil Fauzan. Iya, kita mau ketemu sama Mami, jawab Almirah lembut. Fauzan tersenyum keluar dari kursi pengemudi. Dia menghampiri Almirah yang hampir keluar dengan Kira yang masih di pangkuan. Fauzan akhirnya mengangkat Kira membawanya ke gendongannya agar Almirah bisa leluasa keluar. Kira udah gak sabar ketemu sama Mami kan? Tanya Fauzan sembari menghadapkan Kira untuk bisa menatap wajahnya. Kira menganggukkan kepalanya meski masih terlihat bingung. Tapi kok ke rumah sakit, Angkel? Tanyanya heran. Fauzan tersenyum lalu mencium pipi cabi Kira dengan lembut. Kira lihat aja ya nanti, saut Fauzan misterius. Dedi sama Mami kerjanya di rumah sakit, tanyanya akhirnya. Memangnya Dedi sama Mami dokter, Angkel? Fauzan tertawa sembari akhirnya membantu menutup pintu untuk Almirah dan menggoda ibunya itu untuk mengikuti langkahnya. Enggak dong, masa Kira enggak tahu Dedi sama Mami profesinya apa? Saut Fauzan akhirnya. Kira tahu, tapi kok Angkel bawa Kira ke sini? Angkel mau bohongin Kira ya? Fauzan langsung tertawa masih sembari melangkah memasuki lobi rumah sakit. Bohong gimana? Tanyanya kemudian. Angkel bilang mau ajak Kira ketemu Mami dan Dedi, padahal mau ajak Kira disuntik, sautnya lugu yang membuat Fauzan dan Almirah tergelak. Enggak lah sayang, elak Fauzan akhirnya. Angkel beneran mau ajak Kira ketemu sama Mami dan Dedi. Kira mau enggak? Mau. Ya udah sekarang turun dan jalan sendiri ya. Kira ke tempat Mami. Kira menurut turun dari gendongan Fauzan lalu menggandeng tangan Fauzan dan Almirah untuk melangkah menuju ke lift. Kira terlihat sangat anti dengan rumah sakit, menatapi tiap sisinya dengan tatapan tidak nyamannya, sama seperti Tista yang sejak dulu sangat benci yang namanya rumah sakit. Almirah mengusapi rambut panjang cucunya dengan penuh sayang. Nanti Kira jangan teriak-teriak ya, ucap Almirah mengingatkan, harus pintar dan nurut di sana. Iya Oma, Kira nurut kok, saut Kira kemudian. Sembari masuk ke dalam lift, Fauzan langsung menekan angka lantai 2 dan pintu lift pun tertutup. Sebenarnya bisa saja mereka naik tangga, tapi Fauzan memilih lift saja demi menghemat energi keponakannya ini. Sampai di lantai 2, Fauzan membawa ibu dan keponakannya keluar, lalu menuju ke ruangan Tista. Angkel, kita mau kemana sih? Tanya Kira akhirnya mulai tidak sabar. Astaga, keponakan cantik Angkel ini gak sabaran banget sih, goda Fauzan sembari mencubit hidung Kira dengan gemas, dan Kira langsung berakting kesakitan. Angkel nakal. Zan, Almirah langsung mengingatkan dengan galak, tidak terima cucunya dicubit sampai sakit, padahal Fauzan bahkan hanya menyentuhnya. Fauzan akhirnya tergelak lalu mengusapi hidung Kira. Maaf ya sayang, habisnya Angkel gemes sama Kira sih. Kira hanya memberengut sembari berlindung pada Almirah. Fauzan akhirnya menggunakan waktu sabar Kira untuk mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Renan. Adik iparnya itu menjawab cukup lama, dan Fauzan tidak heran karena yakin pria itu sangat sibuk dengan istri tercintanya. Saat akhirnya panggilan terhubung, Renan menyahut santai. Yozan, sapanya, gimana? Udah di depan nih sama Tuan Putri, jawab Fauzan santai. Oke sebentar, aku jemput keluar. Fauzan mematikan ponselnya lalu menoleh pada Kira dan Almirah yang malah asik mengobrol di situ. Kira lalu menoleh pada Fauzan saat tahu angkelnya selesai telepon. Dedi sama Mami mana Angkel? Bentar lagi, oke? Kira memberengut sembari melipat tangannya di depan dada. Kesal tapi juga tampak begitu menggemaskan. Angkel nakal, gerutunya kemudian. Ya udah deh kalau gitu nggak jadi ketemu Dedi sama Mami aja, sahut Fauzan cair. Angkel, siapa yang bikin Putri Dedi kesal begini? Kira menoleh lalu langsung berlari ke arah Renan dengan heboh. Dedi, panggilnya yang langsung masuk ke dekapan Renan yang kemudian menggendongnya erat. Dedi, Angkel nakal.
bukannya melepas rindu karena 2 hari tidak bertemu Renan, Kira justru langsung mengadukan Fauzan pada Renan. Dedinya itu lalu menatap Fauzan. "Uncle, jangan nakal," sahut Renan seolah memarahi Fauzan. "Siap," sahut Fauzan kemudian. Renan akhirnya fokus ke Kira, lalu mengusapi wajah putrinya yang berkeringat itu. "Kira mau ketemu Mami?" tanya Renan lembut. "Mau, memangnya Mami ada di sini, Dedi?" "Iya, yuk kita ke tempat Mami. Hari ini ulang tahunnya Mami, jadi kita kasih surprise ke Mami ya." Mau, Kira mau surprisein Mami." Kira langsung tampak bersemangat, lalu akhirnya memeluk Fauzan dengan erat dan penuh semangat. "Ayo Dedi." Renan akhirnya membawa Kira ikut bersamanya sampai di pintu depan ruangan Tista. Di sana sudah ada perawat yang sedang menyiapkan kue untuk Tista. Nanti Kira masuk waktu Dedi kasih kode ya." "Kode apa, Dedi?" Kalau Dedi tepuk tangan, Kira masuk ya." "Siap, Dedi." Renan menurunkan Kira lalu mengambil kue dari para perawat itu. Renan kemudian memberi kode pada Almirah dan Fauzan untuk menjaga Tista dulu. Dan akhirnya Renan masuk dengan membawa kue ulang tahun untuk Tista. Sederhana, karena waktunya yang terlalu mepet untuk dia memesan kue terbaik untuk istrinya itu. Renan melihat Tista yang sedang sibuk mencoba menekuk jari-jarinya di tangan kanannya hingga tidak menyadari Renan yang masuk dengan kuenya. "Happy birthday to you." Renan mulai menyanyikan lagu Sejuta Umat itu pada Tista yang kemudian menoleh kaget. Istrinya itu terlihat benar-benar kaget dan tidak menyangka akan diberikan surprise oleh Renan. Padahal tadi Renan sudah memberinya ucapan selamat sederhana. Tista tersenyum lalu mendengarkan nyanyian Renan sembari Renan mendekat dan duduk di ujung ranjang menghadap Tista. "Happy birthday wanita hebat, I love you." Tista tersenyum lebar untuk mengulurkan tangannya untuk meminta dipeluk. Renan akhirnya memberikannya meski agak sulit karena satu tangannya memegang kuenya. "Makasih Mas." Renan mencium sisi wajah Tista lalu melepaskan pelukannya. "Sama-sama sayang," ucapnya. "Karena nggak boleh nyalain api di sini, Mas pakai aplikasi di HP aja ya." Tista mengangguk dan akhirnya Renan meletakkan kue ulang tahunnya di pangkuan Tista. Sekali lagi menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Renan menunjukkan lilin yang ada di aplikasi ponselnya. "Berdoa dulu sayang." Tista akhirnya menutup matanya lalu mengucapkan doanya dalam hati. "Amin," ucapnya kemudian sembari membuka mata lalu meniup lilin itu. Renan bertepuk tangan sendiri memeriahkan suasana yang sebenarnya sangat sepi tapi tetap membuat istrinya ini bahagia. "Makasih Mas," ucap Tista lagi, benar-benar tulus menghargai surprise sederhana dari Renan. "Sama-sama," ucap Renan kemudian. "Maaf ya, hadiahnya baru bisa Mas kasih setengah-setengahnya lagi. Masih belum bisa Mas kasih." Tista tersenyum sendu, terlihat agak kecewa tapi menutupinya dengan baik. "Iya, nggak apa-apa Mas," ucap Tista akhirnya. "Beneran nggak apa-apa." Tista mengangguk yakin. "Nanti setelah aku sembuh baru aku mau minta hadiah lengkapku," tegasnya kemudian. "Yakin? Padahal hadiahnya udah lengkap sekarang." Tista mengangkat alisnya menatap tidak paham Renan lalu menunjuk ke satu sisi dan Tista mengikuti tatapannya demi menemukan Kira yang datang bersama Fauzan dan Almira. Kira kelihatan ragu, mungkin karena melihat kondisi maminya. Fokus Tista langsung tertuju pada Kira. "Kira?" panggil Tista yang langsung merasa kerinduannya membuncah di hatinya. Kira menatap Renan lalu kembali menatap Tista, masih bingung. "Kira sayang," panggil Tista lagi, merasa matanya basah. "Ini Mami." Kira masa lupa sama Mami? Perlahan Kira lalu melangkah ke arah Tista dan akhirnya berhenti di dekat ranjang Tista. Lalu isakannya pecah, membuat semuanya langsung panik dan mendekatinya. Namun Kira hanya membutuhkan pelukan Tista untuk setelahnya akhirnya merasa baik-baik saja. Renan menatapi kedua wanitanya dan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk ikut dalam pelukan ketiganya bersama keluarganya yang kembali utuh menjadi hadiah terbaik untuk Tista. Tista mengusapi wajah Kira dengan tangan kirinya, menghapus air mata dan keringat.
yang memenuhi wajah kecil putrinya itu yang masih sesenggukan parah hingga nafasnya naik turun. Putrinya itu belum mau melepaskan pelukannya dan Tista juga tidak berusaha melepaskannya. Dia membiarkan putrinya itu untuk menempel padanya meski hanya terus menangis sejak tadi. Fauzan dan Almirah sudah keluar sejak tadi, berkata akan mencari makan dulu sekalian untuk Renan. Sedang Tista dan Renan masih berusaha menenangkan putrinya itu dengan susah payah. Renan bilang Kira seperti sedang berada di level teratasnya dalam merajuk dan dia tidak mau bicara apa-apa. Kira, udah dong nangisnya ya. Tuh, suaranya Kira sampai serak begitu. Matanya Kira juga udah merah. Udah nangisnya, bujuk Renan setengah memohon karena tidak tega melihat Kira menangis terus. Kan udah ketemu Mami tuh, katanya Kira kangen. Iya, katanya Kira kangen sama Mami. Mami juga kangen banget sama Kira sayang. Udah ya nangisnya. Kira tidak menjawab dan justru menyembunyikan wajahnya di perut Tista dengan pelukan tangan kecilnya yang meremas pakaian Tista. Renan menghela nafasnya tanpa suara karena lagi-lagi gagal menenangkan putrinya, lalu mengambil duduk di sisi ranjang di hadapan Tista dan juga Kira yang duduk di pangkuan maminya itu. Mami jadi sedih ya karena Kira nangis terus, pancing Renan akhirnya. Kasihan Mami. Kira langsung mendongak menatap ke arah Tista yang langsung memberikan ekspresi sedihnya pada Kira. Iya, Mami sedih banget, jawab Tista mengikuti pancingan Renan. Kira langsung menegakkan punggungnya lalu berlutut di pangkuan Tista dan mengusapi wajah maminya itu. Kira menatapi Tista dengan matanya yang basah dan ekspresinya yang begitu khawatir membuat Tista yang semula tidak benar-benar ingin menangis akhirnya jadi terbawa perasaannya. Kira kenapa sayang? Kira marah ya sama Mami? Tanya Tista akhirnya sembari menyampirkan anakan rambut di wajah Kira. Kira menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Kira marahnya sama Dedi, jawabnya kemudian yang membuat Renan terperangah. Loh, kok marah sama Dedi? Renan langsung berusaha mencari wajah Kira untuk bersitatap dengan putrinya itu. Dedi salah apa, sweetheart? Dedi bohong sama Kira, desak putrinya itu. Dedi bilang Mami kerja, ternyata Mami sakit. Kira nggak tahu kalau Mami sakit. Renan akhirnya berhenti berusaha menatap putrinya dan gantian mengusapi rambut putrinya yang mulai memanjang di punggungnya itu. Maaf sweetheart, ucap Renan akhirnya mengakui kalau dia salah. Dedi nggak mau bikin Kira sedih, makanya Dedi bohong sama Kira. Kira kan tetap sedih sekarang, balas Kira tidak mau kalah. Dedi bilang bohong itu nggak baik, tapi Dedi sendiri bohong sama Kira. Dedi nakal, Kira nggak suka. Desis Tista lembut lalu memeluk Kira lagi meski tangannya masih terasa agak lemah. Kira sayang, Dedi kan terpaksa bohong sama Kira biar Kira nggak sedih kalau lihat Mami sakit. Kalau Kira sedih, nanti Mami juga jadi ikut sedih dan gak sembuh-sembuh. Kira mau? Kira langsung menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Kira gak mau Mami sedih dan sakit, jawabnya dengan isakan lirihnya. Nah sekarang Mami kan udah sembuh, jadi Kira jangan marah dan sedih lagi ya. Kira menatap Tista dengan mata indahnya yang berkaca itu. Mami udah sembuh? Tanyanya kemudian. Tista mengangguk tegas. Iya, Mami sudah sembuh sekarang. Tegas Tista, namun putrinya itu terlihat tidak percaya dan masih menatapinya dengan raut murung. Kalau Kira nggak percaya, nanti Kira tanya ya sama dokternya Mami, namanya Dokter Fahma yang udah bantuin sembuhin Mami kemarin. Terus kenapa Mami masih pakai itu? Tanya Kira menunjuk pada infus yang terpasang di lengannya.
Ini biar mami cepat kuat lagi, kayak Kira dulu. Kira udah sembuh tapi masih pakai infus kan, biar bisa cepat keluar dari rumah sakit sayang. Bisa sama Kira lagi. Kira menatapi Tista, masih berusaha mencari kebenaran dari maminya itu. Renan akhirnya ikut meyakinkan putrinya. Iya, mami udah sehat, ucapnya berkat doanya Kira selama ini buat mami, iya kan? Kira doain mami apa? Tanya Tista ingin tahu, berusaha mengalihkan perhatian Kira dari rasa sedihnya.